Cuma yang agak berbeda sedikit, di ajang Papanawat nih, Indonesia dispesialkan dibandingkan negara-negara Onono yang memang notabene punya spesial di Powerhouse of Asia. Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang kembali di channel ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah tidak henti-hentinya untuk mensubscribe channel ini, memberikan like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Serta buat kalian yang selalu ngasih saran serta ide-ide topik baru untuk aku bahas, terima kasih banyak Wak yang udah DM Instagramnya aku serta komentar di bawah. Aku minta maaf kalau misalnya ada beberapa komentar dan juga DM yang gak aku balas, dan aku udah baca dan pastikan telah memasukkan dalam wishlist yang bakal aku bahas ke depan. Nah, berhubung sebagai bumbu-bumbu dari pageant lover, maka kali ini kita bakal ngenerka-nerka nih posisi dari top 10 Miss Grand International tahun 2021 berdasarkan dengan adanya pre-rival kemarin. So buat kalian Wak, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih serius, maka jangan lupa untuk terus memberikan tombol subscribe, like, dan juga komen serta share-nya. Ayo buruan yang belum subscribe, belum tekan tombol like-nya, belum komentar julidnya, silahkan lakukan sekarang di kolom komentar. Karena ini kayak sebuah aroma yang benar-benar memberikan gambaran spesial bagi kalian semua di channel ini Wak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam top 10 our top 10 finalist dari Miss Grand International to first hot pick by channel ini. Kita lanjut. Sebenarnya banyak banget favorit dan juga mega tera giga favorit yang bakal aku masukkan ke dalam top 10 ini. Tapi berhubung ketika aku ngeliat-liat nih, ada beberapa kontestan yang first impression udah jatuh banget sama mereka ini. So dengan berat hati aku memutuskan ada 10 kontestan yang aku prioritaskan untuk dimasukkan ke dalam top 10 finalist Miss Grand International tahun 2021. Siapa sajakah mereka? Kita simak di video berikut ini. Pesona dari Brazil ini semuanya diakui oleh pageant lover di seluruh dunia bahwa Brazil tahun ini benar-benar akan mempunyai banyak peluang untuk masuk ke dalam top 3 dan bahkan menggondol crown dari MGI Crown di tahun ini. Tapi jangan salah Wak, karena Golden Crown untuk tahun ini bakal dibawa pulang untuk kedua kalinya ke Indonesia by Sofia Rogan. Amin. By the way, untuk informasinya, ketika sekilas aku ngelihat Lorena ini, yaitu Miss Grand International Brazil, sekilas wajahnya itu kayak ada perpaduan antara Catchy Final Jamaica MU tahun 2014 dengan Mbak Henny alias MU Vietnam tahun 2018 lalu. Apalagi kalau kita lihat Papanawat nih suka mencari kriteria-kriteria pemenang yang punya identitas dan keunikan diri sendiri, dan aku rasa Brazil punya salah satu keunikan dan juga aura queen yang muncrat-muncrat kemana-mana Wak. Jika kalian setuju, komentar di bawah. Dan bagaimana persentase kalian untuk Brazil meraih tempat di winner Miss Grand International di tahun ini? Di posisi kedua aku menempatkan Mariana Macias yang merupakan perwakilan dari Meksiko. Kayaknya kalau misalnya sampai si Mariana ini menang untuk kedua kalinya, ini kayak bakal crown kedua di ajang Grand Slam di dunia setelah Miss Universe kemarin. Dan wow, ini bakal menjadi syukuran yang luar biasa banget bagi rakyat Meksiko untuk pergelaran MGI di tahun ini. Apakah Papanawat akan melemparkan crown di negara Latinas lagi? Just wait and see Wak. Jujur ya Wak, ketika ngelihat dari Mariana ini kayak benar-benar punya Latinas vibes banget untuk kategori dari seorang queen dari negara Latina. Aku ngerasa bahwa si Mariana ini benar-benar kayak mega favorit banget untuk diprediksikan menang dan bahkan memiliki peluang yang tinggi untuk memenangkan Golden Crown di tahun ini atau mungkin mentok di top 3. Next, di posisi ketiga aku punya Sofia Rogan, Miss Grand Indonesia, yang benar-benar punya aura karisma yang luar biasa. Pokoknya aku nggak mau kalau misalnya Sofia ini mentok di top 5 Wak. Wajib masuk top 3 dan bakal menjadi salah satu penggondol crown kedua untuk MGI Crown Golden Crown dibawa pulang ke Indonesia kali ini. Kan nggak lucu kalau misalnya udah sekece Sofia ini bakal mentok di top 5 dan bahkan mungkin bakal menjadi salah satu back-to-backnya aura karisma. Pokoknya harus lebih lah Wak. Tapi apapun ceritanya, kita tetap percaya pada takdir dan juga apapun itu kita berharap hasilnya maksimal dan terbaik bagi Sofia berjuang di sana. Semangat Sofia. Next, aku menempatkan Viviani yang merupakan Miss Grand dari Puerto Rico. Kalau dilihat dari sekilas, Viviani ini memiliki aura-aura yang hampir sama si Valentina Miss Grand International tahun 2019 Wak. Kayaknya tipikal dari Viviani ini diam-diam menghanyutkan, dan apalagi kalau Puerto Rico lagi bangkit-bangkitnya di dalam dunia pageant di internasional. So, aku yakin bahwa Viviani menjadi salah satu top favorit yang bakal dimasukkan ke dalam top 10 karena selain sass faktornya yang luar biasa, ia juga
juga memiliki kelebihan-kelebihan lain dan juga punya sesuatu yang mungkin disembunyikan dan akan ditunjukkan di kemudian hari. Just wait and see. Next, Queen Vanessa dari Venezuela. Akankah dia akan mengulang dari kejayaan 2019 atas nama Venezuela meraih crown MGI dan akan membawa second crown untuk hometownnya di Venezuela dan bakal menjadi salah satu queen yang akan membanggakan negaranya? Just wait and see, wah. Sebenarnya nggak muluk-muluk banget untuk menempatkan si Vanessa ini. Vanessa nggak sih? Ya lupa. Karena kita tahu bahwa Papanawa tuh kayak punya aura-aura Osmel Sousa nggak sih? Karena kalau kita lihat di ajang Papanawa ini Venezuela cukup dispesialkan di negara apa sih ulang? Karena kalau kita lihat di ajangnya Papanawa ini Venezuela benar-benar kayak dihargai banget di masa-masanya Opa Trump di ajang Miss Universe. Cuma yang agak berbeda sedikit di ajang Papanawa nih Indonesia dispesialkan dibandingkan negara-negara Onono yang memang notabene punya spesial di Powerhouse of Asia. Di posisi selanjutnya aku punya Adriana Moya yang merupakan salah satu finalis dari negara Costa Rica. Kalau dilihat dari sekilas, si Adriana ini memiliki aura-aura kayak si MGI tahun 2015 yang digantikan dengan dia berasal dari Australia, ya nggak sih, Wak? Apakah pesona dari MGI tahun 2015 alias second runner-up-nya 2015 akan menjadi salah satu pengganti di Costa Rica tahun ini? Just wait and see. Tapi kalau kita lihat sekilas, si Adriana ini benar-benar kayak punya modal banget untuk masuk ke top 10 dan bahkan melayak untuk menjadi pemenang. Tapi balik lagi bahwa semuanya bisa berubah di tangannya Papanawat untuk mengotak-atik segalanya. Hope so kita bakal mendapatkan wakil yang terbaik nanti untuk MGI winner di tahun 2021. Next, meskipun sering di PHP-in sama Papanawat, negara ini tuh cukup diperhitungkan untuk masuk ke dalam top 10 dan bahkan memenangkan crown di tahun ini. Yang menjadi pertanyaan, sejuta umat bakla di seluruh dunia menanyakan apakah tahun ini merupakan tahun keberuntungan untuk Samantha yang kedua kalinya untuk meraih Golden Crown di MGI tahun 2021. Karena kita tahu bahwa ketika Samantha kemarin tuh gagal untuk meraih Golden Crown, maka diutuslah utusan Nyai Samantha versi 2 di mana Pan Lilio menjadi salah satu wanita kuat untuk berkompetisi di ajang Miss Grand International dan meraih Golden Crown di tahun ini. Kalau misalnya tadi punya Filipina ya benar-benar euforianya fansnya yang luar biasa galak-galak dan barbar. Aku juga punya jagoan Manika dari India yang benar-benar kayak kalem-kalem adem ayem gitu, tapi bakal bisa menyelonong-nyelonong secara diam-diam ke dalam top 10 nggak sih, Wak? Kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu vibes dari India tuh kayak datar-datar air tenang gitu, Wak. Akan tetapi mereka tuh punya target yang lebih tinggi di ajang Miss World, di ajang Miss Universe, di ajang Miss Grand International. Ini kayak harus kita belajar dari apa yang diterapkan oleh India yang diam-diam menghanyutkan. Next, di posisi 9 aku punya yang namanya wakil Honduras, Celia, yang benar-benar punya kekuatan kalem yang luar biasa. Kayaknya benar-benar nggak akan nyesel kalau misalnya Honduras bakal masuk ke dalam top 10 dan bahkan menjadi salah satu finalis yang akan melaju ke arah yang lebih baik nanti ke depan. And the last ada Thailand, yang merupakan salah satu wanita terkuat untuk meraih Golden Crown di tahun ini. Kalau dilihat dari wajahnya, si Indi ini punya kayak kembaran banget sama si Nam di tahun lalu. Apakah si Indi ini akan memiliki kasus kocaknya yang sama dengan Sinam di tahun lalu? Just wait and see. Dan apakah tahun ini Thailand bakal mendapatkan Golden Crown pertama mereka? Just wait and see, Wak. Dan komentar di bawah mengenai favorit kalian untuk dimasukkan ke dalam top 10 Miss Grand International 2021.